Selamat pagi, saudara dalam kasih Tuhan, selamat berkumpul kembali. Pagi hari ini kita boleh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun kita beribadah tidak sama-sama, saudara di rumah mengikuti ibadah dan online pada pagi hari ini, tapi mari persiapkan diri kita, hati pikiran kita, untuk kita tertuju kepada Tuhan, hingga kita boleh merasakan betapa Tuhan sangat baik, teramat baik. Dia masih memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kesehatan. Anugerah Tuhan yang begitu besar Dia berikan kepada kita pada hari ini. Mari saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada di rumah, yakini dan percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga saudara, dalam lingkungan saudara, dimanapun saudara berada. Mari kita akan menyembah Dia, mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Dia, kita muliakan Dia oleh karena pengorbanan Tuhan yang begitu besar Dia berikan kepada saya dan saudara. Selayaknya pada pagi hari ini kita mau sembah, kita mau tinggikan, kita mau agungkan nama Tuhan dengan segenap hati. Buka hati saudara, tinggikan Dia, fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan, bahwa kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Roh Tuhan bekerja dan berkarya lebih dan lebih lagi. Yakini hingga Tuhan membungkus setiap langkah jalan kita dalam mengatasi dan menjalani segala aktivitas kita, situasi-situasi saat ini. Kita perlu lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, mari sembah Dia. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mau menyembahkan Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Glory. Haleluya Yesus. Mari kita puji dan agungkan Dia melalui setiap pujian pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih, buka hati. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar.
indah. Haleluya. Sungguh indah setiap kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena pengorbanannya, Dia layakkan kita boleh ada di hadapannya. Haleluya. Selayaknya kita boleh bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini masih bisa menyembah dan mengagungkan nama Tuhan dengan suara kita, dengan gerakan tangan kita. Kita mau menyembah dan meninggikan Dia karena Dia adalah Allah kita, sahabat kita, dan Dia ada dekat dengan kita. Haleluya. Bukan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Oh, setiap penebusan yang Kau berikan bagi kami Bapa, hingga kami boleh layak dan sempurna di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembah Dia, agungkan Dia dengan segala hatimu saudara. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, telah terselami bagiku. Sungguh indah, sama-sama sungguh besar kasih-Mu Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Indah, semuanya angkat tanganmu, mari sembah Dia. Betapa sungguh besar kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
Terima kasih-Mu bagi kami Bapa. Setiap pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Haleluya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia dengan siap hatimu. Kita boleh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Nanti dengan hormat Bapak Gembala untuk membuka dalam doa. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Oke. Saya yakin dan percaya semuanya sudah siap mengikuti ibadah ini, amin. 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 Oke, kita percaya meskipun lagi ada corona sekarang ini, tapi kasih Allah itu tidak berkesudahan di hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oke, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Oke, ku kan menari, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oke, jemaat Tuhan, dengan sukacita Aku kan menari, dengan sorak-sorakku memuji. ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Aku kan menari, dengan sorak-sorakku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Baik saudara yang kasih Tuhan, kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Yes. Kita tetap memuji nama Tuhan. Amin. Karena Amin. kita tahu terpujilah nama Tuhan. Amin. Bahwa Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita naikkan pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Yeay, terpujilah. Pujilah namamu Tuhan. Amin. Kuatkan kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Kami nyatakan Mari katakan bersama-sama, kerajaan-Mu kekal selamanya. kerajaanmu kekal selamanya. Oh, Kau raja amin. atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk namanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Terpujilah. Ajaib dan penuh keagungan. Mari kita sama-sama satu hati kami katakan kepada Tuhan. Satu hati kami nyatakan Katakan kerajaan-Mu kekal selamanya. kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja. Amin. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Orang bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk nama Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Raja atas dunia menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhanlah Raja di atas segala rajanya. Amin. Dia yang memerintah dan mengalahkan segala kutuk yang ada dalam dunia ini. Sayangnya kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita akan bangkit berdiri sama-sama untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan memberikan satu kekuatan bagi kami. Hingga Tuhan saja yang beracara melalui hambanya tahu segala kebutuhan setiap umat Tuhan yang ada di rumah pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami untuk mengatasi dan menjalani kehidupan ini, Tuhan. Haleluya, mari kita angkat tangan sama-sama. Kami perlu
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Kami perlu akan Engkau Bapa. Kami membutuhkan Tuhan sentuhan tangan-Mu. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk kita bisa menjalani dan melalui hari-hari dalam situasi saat ini. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Buka hati saudara. Manakah kami mencari kasih sejati? Manakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Nanti mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kami butuh. Kami serahkan pada hamba-Nya yang akan makan firman Tuhan. Kami jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami terbatas di dalam kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan kami mau berserah sepenuhnya hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau ambil alih di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Yesus, kami sembah Tuhan. Haleluya. Glory.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau yang selalu memperhatikan hidup kami ya Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, dan setiap firman yang kami dengar, itu tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapa, yang penuh dengan keterbatasan, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba adalah perkataan firman yang berkuasa untuk menjamah setiap umat-umat-Mu, setiap orang yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan, berbicaralah kepada kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati daripada Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga benar-benar ada sukacita di dalam ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, agar supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, situasi dan kondisi saat ini di bangsa kita. Kita tahu bersama bahwa keadaan pandemi yang belum juga berakhir. Kita tahu bersama bahwa di seluruh bangsa kita, di mana COVID-19 ini terus merebak, peningkatan terus naik. Oleh sebab itu, mungkin di antara kita, orang-orang yang percaya, ada yang merasa khawatir, ada yang merasa cemas, bahkan mungkin ada juga yang merasa takut untuk melakukan aktivitas oleh karena kondisi saat ini yang kurang memungkinkan. Di dalam hal kondisi yang tidak baik saat ini, tentu kita memerlukan ada sebuah kekuatan dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup untuk menolong saudara dan saya, agar supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan aman, dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang sering kali kita dengar, yang mungkin juga sudah menjadi ayat hafalan di dalam setiap orang-orang yang percaya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ kita bisa membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama atau ayat yang 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk memperoleh pertolongan Tuhan adalah pengharapan. Firman Tuhan ini berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan itu adalah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Pengharapan dapat membuat orang bertahan dalam kesulitan apapun. Pengharapan dapat membuat orang bisa berjuang walau dalam penderitaan yang begitu berat. Pengharapan dapat membuat orang tidur malam dan bangun pada waktu subuh karena tahu ada satu hari yang jauh lebih baik dari sekarang. Pengharapan dapat membuat orang dapat terus menjalani
pengobatan untuk bertahan hidup, walaupun dokter-dokter berkata sudah tidak ada harapan. Pengharapan dapat membuat orang dapat menanggung perpisahan dengan orang yang dikasihinya di kekekalan. Selama pengharapan itu masih dimiliki seseorang, selama hidupnya seperti lampu yang selalu terhubung dengan kekuatan listrik, tidak akan berhenti untuk menyala. Pengharapan adalah kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya. Karena milikilah pengharapan. Apa yang terjadi ketika pengharapan itu hilang dari seseorang? Keberaniannya untuk menghadapi persoalan hidup menjadi surut. Keyakinannya bahwa kesulitan yang berat ini akan teratasi menjadi lenyap. Kita akan hidup dengan perasaan cemas, hidup dengan perasaan khawatir, hidup dengan perasaan takut, terasa lesu, bahkan mungkin saja akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat negatif di luar dugaan orang. Akhirnya hidup kita akan hancur, saudara. Kita hidup di zaman kebanyakan orang pesimis akan hari depan. Ada kecemasan, ada ketakutan, kekhawatiran menghantui setiap orang di bawah bayang-bayang pandemi yang berkepanjangan dan situasi ekonomi yang kian merosot. Sedikit orang yang berharap akan hari cerah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai anak Tuhan, ada sesuatu yang tidak boleh kita hilangkan, yaitu pengharapan. Selama pengharapan itu masih ada dalam diri kita, tidak peduli sesulit apapun, tetap kita akan bertahan hidup kalau kita ada pengharapan. Kita terus-menerus membangun pengharapan itu dalam diri kita. Ekonomi boleh lesu, teman-teman kita boleh lesu, tetapi kita tidak boleh lesu. Harus ada satu orang dalam keluarga kita yang terus membakar untuk kita memiliki pengharapan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki pengharapan? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat pengharapan Kristen yang digambarkan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini berkata, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan adalah iman. Dengan kata lain, akar dari pengharapan itu adalah iman. Saudara, ibarat pelita, pengharapan itu adalah nyala apinya. Dan iman itu minyaknya. Tanpa minyak, pelita itu tidak akan mungkin bertahan lama nyala apinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Alkitab selalu berkata tentang iman. Dan hal itu berkaitan dengan Tuhan. Harapan yang tidak bersangkut paut dengan Tuhan itu bukan pengharapan. Sekali lagi, harapan yang tidak bersangkut paut dengan Tuhan itu bukan pengharapan. Bisa saja itu bersifat optimisme. Optimisme itu bersifat psikologis. Pengharapan itu bersifat teologis. Pengharapan itu bersifat teologis. Optimisme adalah kepercayaan pada diri kita sendiri. Pengharapan adalah kepercayaan kita pada Tuhan. Sedangkan optimisme adalah apa yang kita pikirkan, kita mampu lakukan. Tetapi pengharapan, apa yang kita pikirkan, Allah dapat lakukan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1,
Yang berkaitan dengan Tuhan ada dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Seorang yang akan beriman kepada Tuhan, dia akan beriman kalau ia mengenal Tuhan. Bagaimana ia bisa beriman kepada Tuhan kalau ia tidak mengenal Tuhan? Untuk mengenal Tuhan, ia perlu informasi tentang Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, ia perlu informasi tentang Tuhan, Bapak Ibu. Siapa Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang dikatakannya? Dan apa yang dijanjikannya? Dan informasi itu diperlukan untuk kita mengenal Tuhan. Pertanyaannya, dari mana informasi tentang Tuhan yang bisa dipercaya betul-betul? Diyakini bahwa yang diinformasikan adalah Tuhan yang benar. Dan benar informasi itu. Tidak ada lain informasi selain dari Alkitab yang kita bisa peroleh. Alkitab adalah wahyu Allah. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah pernyataan Allah tentang Allah. Sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacalah firman itu untuk kita bisa mengenal Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pengenalan akan Allah atau Tuhan kita akan temukan melalui firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang Allah? Yang pertama, kata firman Tuhan tentang Allah, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Sebagai pencipta, Allah tidak membiarkan hidup kita begitu saja. Tetapi Ia merawat kita. Ia merancang hidup kita yang terbaik. Kalau Ia mengizinkan kita sakit atau menghadapi persoalan apapun, Ia memberikan kita jalan keluar. Kita harus ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah punya tujuan. Dan tujuan semuanya agar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saya boleh berkata bahwa Allah menciptakan kita, Dia memberikan kita garansi atau jaminan dalam hidup kita. Dan garansi itu tidak sama dengan garansi dari sebuah produk yang dibatasi waktu. Ada yang diberikan garansi setahun. Ada yang diberikan garansi 2 tahun. Tetapi garansi yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus adalah sampai kekekalan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan Allah memberikan kepada kita tidak dibatasi oleh waktu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi diberikan sampai pada kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kuncinya, kita harus tetap tenang di dalam menghadapi keadaan hidup saat ini yang tidak menentu. Karena Allah yang menentukan hidup dan mati kita. Yang kedua, lewat firman Tuhan kita tahu bahwa Allah Maha Hadir. Kehadiran Allah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak juga dibatasi dengan kuasa manapun. Allah ada di mana-mana. Yang berarti
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, lewat firman Tuhan kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Artinya tidak seorang pun atau kuasa manapun dapat merebut kita, termasuk COVID-19. Kita dapat melihat bagaimana contoh tokoh di dalam Alkitab, seorang yang bernama Ayub. Kalau Allah tidak mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan pencobaan yang begitu berat, iblis tidak akan bisa memperdaya Ayub. Sebab itu kita harus ingat, kalau keadaan saat ini mungkin sulit dan sukar, tetapi ingat baik bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan. Ada kemenangan yang Tuhan akan sediakan. Asalkan kita tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan. Hal yang keempat, lewat firman Tuhan kita tahu bahwa Allah itu kasih. Artinya Ia tidak semena-mena, sesuka hati menghukum kita. Tetapi Ia menginginkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sudah mengenal tentang Allah, tentang Tuhan, perlukah kita harus takut? Ini pertanyaan bagi kita semua. Kalau kita sudah mengenal Allah itu, perlukah kita takut? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi untuk memelihara pengharapan, perlu dasar pijakan, yaitu iman. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang terisi dengan firman Tuhan tidak bisa berhenti di situ. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Iman yang terisi dengan firman Tuhan tidak bisa berhenti di situ saja. Tetapi hal ini yang harus kita lakukan, yaitu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau tadi di mana kita memiliki iman, kita juga harus mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada perbedaan antara tahu tentang Allah dan percaya kepada Allah. Tahu tentang Allah itu soal pengetahuan. Tetapi percaya kepada Allah itu bicara tentang keyakinan. Tahu tentang Allah tanpa percaya kepada Allah itu sia-sia. Sekali lagi, tahu tentang Allah tanpa percaya kepada Allah itu sia-sia. Keyakinan tanpa pengetahuan itu juga membabi buta. Kita perlu pengetahuan akan Allah. Iman harus mencakup kedua-duanya. Pengetahuan atau pengenalan akan Allah dan keyakinan atau percaya kepada Allah. Jangan hanya banyak membaca firman. Kita tahu banyak tentang firman. Tetapi kita tidak mempercayakan Tuhan menguasai hidup kita. Itu akan menjadi sia-sia. Dan ini yang harus kita ingat. Saat dalam menghadapi kehidupan yang sulit-sulit saat ini. Sebagaimana dialami oleh pemazmur. Di mana ketika pemazmur mengalami gundah gulana, frustasi, putus asa. Ini yang pemazmur lakukan
dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 42 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, inilah yang hendak kuingat. Pemazmur katakan, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dan ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apa artinya kebenaran firman Tuhan ini? Pemazmur adalah seorang anak dari Bani Korah. Dia adalah seorang yang dipercayakan sebagai worship leader, pemimpin pujian. Ketika dia menghadapi tekanan-tekanan hidup pada waktu mereka ada dalam pembuangan, frustasi, putus asa, karena persoalan-persoalan tekanan hidup pada waktu itu. Pemazmur mengingat nostalgia waktu dulu, di mana dia sebagai seorang pemimpin pujian pada waktu bangsa Israel, mereka mau beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Allah di Bait Sion, di Bukit Sion. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dalam kepadatan manusia, pada waktu itu mereka pergi beribadah ke Bukit Sion. Orang-orang yang datang bukan sedikit jumlahnya, tetapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang berduyun-duyun untuk naik ke Bukit Sion, beribadah kepada Allah. Dan pemazmur ini sebagai pemimpin pujian, dia harus berlari sekeras-kerasnya, melewati kepadatan daripada manusia menuju ke Bukit Sion. Dia harus berlari untuk mendahului kebanyakan orang ini, karena dia yang akan memimpin sebagai pemimpin pujian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada apa di Bukit Sion sehingga begitu banyak orang berduyun-duyun datang ke sana? Sehingga pemazmur pun dengan penuh sukacita, sekalipun banyak penghalang-penghalang, rintangan, kepadatan manusia, tetapi dia dengan sukacita naik ke Bukit Sion. Ada apa? Karena mereka ingin berjumpa dengan Allah. Mereka mau memuji Tuhan. Dikatakan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita punya kenangan hidup bersama Tuhan. Kita banyak mengalami perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, kecemasan, kekhawatiran saat ini, ingatlah kembali nostalgia kita, di mana Tuhan pernah melakukan perkara ajaib. Sehingga kita tidak putus asa, kita tidak frustasi, kita tidak kecewa, tetapi kita bersemangat. Itu sebabnya pemazmur berkata di dalam ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ini dia katakan pada saat dia menghadapi masalah. Masalah tekanan-tekanan pada waktu ada di Mesir. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah pelajaran bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kita semua. Ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, ayo, mari datang kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu
yang membuat kita bergairah, bersemangat untuk hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Kiranya ini boleh menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik, singer untuk bersama-sama. Kita nyanyikan rap saja pujian yang terakhir tadi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan kita perlu Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah yang memberikan kami pengharapan. Ketika kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau saja kami boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja kami boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau yang ada di rumah saat ini. Mungkin engkau sedang mengalami persoalan masalah. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam kehidupanmu saat-saat ini. Oleh karena keadaan yang tidak menentu. Pandemi yang belum juga berakhir. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Di
dalam kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau memampukan kami untuk melewati setiap persoalan masalah hidup ini. Karena di dalam Engkau Tuhan, masalah dan persoalan itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup untuk memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan selanjutnya perjamuan akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Ya, terima kasih buat hambanya Pak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh persiapkan perjamuannya. Ya, karena kita sudah siap semua, mari kita akan bersama-sama mempersiapkannya. Ya, saya akan menyampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Inilah tubuhku yang aku pecah-pecahkan bagi kamu, apabila kamu memakannya menjadi satu peringatan akan aku. Lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga mengambil cawan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah kumeteraikan oleh darahku yang kudus. Apabila kamu meminumnya juga menjadi satu peringatan akan aku. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita memakan roti ini atau tubuh Yesus ini, lalu kita meminum cawan ini, maka kita akan selalu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Dan kita yakin dan kita percaya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, semakin hari kita semakin beriman terus, percaya terus kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Dan biar dengan perjamuan kudus ini, yang sakit boleh disembuhkan, yang punya masalah dilepaskan dengan kuasa Yesus. Dan kita percaya ada mujizat yang luar biasa melalui perjamuan kudus ini. Mari kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Selamatkanku, kini ku hidup menyerahkanmu. Telah kulihat
Sela Raya Mama Sela. Haleluya. Hiraya Mama Sela Raya Mama Sela. Hiraya Mama Sela Raya Mama Sela. Haleluya. Hiraya Mama Sela Raya Mama Sela. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih di pagi hari ini kami, oh Tuhan, ibadah dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini menguatkan iman kami. Oh Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini ada kuasa di dalam darah anak domba Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Biarlah dengan perjamuan ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, yang punya persoalan Engkau punya jalan keluar yang luar biasa. Dan dengan sakramen ini Tuhan, biarlah iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memakan roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Allahku. Cawan yang kami pegang di tangan kanan kami adalah cawan yang penuh kemuliaan, penuh mujizat, penuh yang luar biasa dengan darah-Mu yang suci, darah-Mu yang tidak bercacat celah Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami, Allah yang kudus, Allah kami, Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita meminum cawan ini bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami dalam sakramen perjamuan kudus ini kami sudah selesaikan. Biarlah dengan perjamuan ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya iman kami selalu teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, biarlah kami Tuhan kembalikan kami pada minggu yang akan datang Tuhan. Engkau pimpin kami walaupun ibadah kami lewat Zoom Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu, kapasitas pengurapan-Mu adalah sama Tuhan. Tidak pernah berkurang Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah kami sudah kami selesaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin kami. Biarlah kasih karunia anugerah Allah selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita karena kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh haleluya. Haleluya.
di hari Minggu. Haleluya. Amin.